A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Salam dan taslim senantiasa kita hadirkan di hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari ini kita akan membahas tentang buku Amalia Ramadan. Yang sebelumnya saya doakan semoga Ananda sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Di mana buku Amalia Ramadan ini yakni tentang pengembangan karakter siswa. Ini bagian daripada profil pelajar Pancasila. Di awal pertama ini, pada buku ini, yang pertama itu di sampulnya diharapkan langsung ditulis nama lengkap, kelas, dan sekolah di bagian bawah yang ini. Oke. Setelah ditulis ini, silakan dilanjutkan pada lembar kedua, yakni Ramadan, puisi tentang Ramadan. Yang insya Allah jika dibaca dengan sebaik-baiknya. Penerbit buku ini luar biasa dalam memberikan materi buku Amalia Ramadan. Nah, selanjutnya daftar isi, di mana ada bagian pertama yang isinya tentang puasa Ramadan. Kita akan diberi info seputar pemahaman tentang puasa Ramadan. Kemudian bagian kedua tentang amalia puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang bagian ketiga yakni zakat fitrah dan sholat Idul Fitri. Ini juga ada setelahnya ada tips-tipsnya dalam menjalankan amalia di bulan suci Ramadan, yang ketika kita pasang target maka insya Allah kita akan berusaha untuk mencapainya. Ya, sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan itu bisa semakin meningkat. Ini juga terdapat pada halaman 21, yakni Mei Ramadan, dan yang kedua ringkasan ceramah Ramadan. Ini diharapkan Anda sekalian ketika hadir di masjid mendengarkan ceramah di bulan suci Ramadan bisa membuat ringkasan sedikit dari apa yang Ananda pahami. Dan halaman ke-27 yakni daftar pustaka. Baik Ananda sekalian, mari kita mulai dengan halaman yang pertama, yakni puasa Ramadan. Pada bagian pertama ini puasa Ramadan, di sini dijelaskan pengertian puasa Ramadan menurut bahasa dan menurut istilah. Sesuatu yang kita pahami itu mudah untuk kita kerjakan. Kemudian yang kedua, apa landasannya sehingga kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Tidak ada lain, yakni yang pertama dalil nakli. Dalil nakli ini artinya berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini di sini di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikannya. Ya, inilah dasarnya kita berpuasa. Ya, selanjutnya pada halaman kedua yakni tentang syarat wajib puasa Ramadan. Siapakah mereka yang wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Nah, di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, orangnya telah memeluk agama Islam, kemudian mampu untuk berpuasa, kemudian mukallaf, artinya berakal dan balik. Kemudian yang keempat yakni bermukim atau menetap. Ini syarat dan rukun puasa Ramadan. Selanjutnya pada halaman ketiga yakni syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan ini bisa disimak, dibaca. Ya. Beragama Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas bagi perempuan, dilakukan pada waktu bulan Ramadan,
Dan bagi orang yang berhalangan puasa di bulan Ramadan, boleh mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dengan niat, ingat, dengan niat puasa Ramadan. Ini diqadha. Ya. Kemudian selanjutnya rukun puasa Ramadan. Ya. Jadi ini lafaz niatnya. Niat itu ada di dalam hati, kemudian kita kalau dilafazkan, diucapkan keluar untuk mengqasadkan niat, memperkuat niat yang ada di dalam hati, maka bunyi ucapannya, bunyi lafaznya, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Setelah kita berniat dengan bersungguh-sungguh, baru kita mulai santap sahur. Ya. Ini biasanya dikerjakan sebelum kita santap sahur. Dan bisa juga ketika sudah masuk setelah selesai salat Isya, bisa dimulai berniat. Ya, berniat puasa. Kenapa? Karena ketika kita menahan lapar dan dahaga besoknya tanpa ada niat pada malam harinya, maka itu tidak digolongkan sebagai puasa di bulan suci Ramadan, atau tidak diterima puasanya sebagai puasa wajib di bulan suci Ramadan. Makanya wajib berniat. Oleh karena itu terkadang niatnya berniat untuk 1 bulan penuh. Kemudian setelah itu tiap-tiap malam kita berniat dengan niat seperti yang tertera di sini, yakni kita berniat dengan membaca bersungguh-sungguh di dalam hati. Nah ini, oke, insya Allah ini akan dihafal dengan sebaik-baiknya, kemudian diniatkan di dalam hati dengan bersungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya pada halaman keempat, yakni orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Ini, silakan disimak. Kemudian di bawahnya hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya halaman kelima, yakni amalan yang disunnahkan ketika puasa Ramadan. Ya, ini. Silakan dibaca, disimak, dipahami dengan sebaik-baiknya, supaya amalan-amalan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, hal-hal yang makruh, yang dimakruhkan ketika berpuasa. Artinya, alangkah lebih bagusnya kalau tidak dikerjakan ketika kita berpuasa, karena ini akan mengurangi nilai daripada puasa yang kita laksanakan. Ya. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Kemudian lanjut pada halaman ke-6, doa berbuka puasa. Ya. Doa ketika berbuka puasa ini disunahkan kalau perlu mengangkat kedua tangan setinggi dada dan membaca doa, supaya takzimnya, pengagungannya semakin bertambah, bahwasanya apa yang kita lakukan ini betul-betul penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sahabas sama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan disimak baik-baik dan dihafal, kemudian dipakai, diamalkan ketika berbuka puasa. Selanjutnya, keutamaan bulan puasa. Ya, silakan dibaca, simak. Kemudian halaman ke-7, yakni hadis-hadis keutamaan bulan puasa atau puasa di bulan suci Ramadan. Silakan disimak
Selanjutnya, bulan yang paling baik untuk sedekah. Jadi dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita diharapkan untuk semakin bisa bersedekah. Dan ingat, tidak akan kekurangan harta yang disedekahkan. Kenapa? Karena kita sedekahkan di hadapan yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan ditambah, akan digantikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, halaman ke-8, yakni puasa memberi syafaat di hari kiamat. Ya, setelah dibaca ini, dipahami. Lanjut, beramal di bulan puasa sebagai penebus dosa. Ini hadis Rasulullah. Silakan dipahami, bisa di zoom supaya kelihatan lebih besar dan dibaca dengan sebaik-baiknya. Kemudian halaman ke-9, yakni amalia di bulan Ramadan. Ini sudah masuk bagian kedua, amalia di bulan Ramadan. Ya. Silakan disimak. Kemudian dibawanya, ya, untuk mengetahui betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Ya. Lanjut, halaman ke-10, salat tarawih dan keistimewaannya. Karena salat tarawih ini tidak dilaksanakan di bulan yang lain kecuali cuma terdapat di bulan suci Ramadan. Makanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat diharapkan untuk dilaksanakan. Ya. Dan niat tarawih seperti ini, ya, silakan disimak, dibaca. Oke. Lanjut ke-11, keistimewaan salat tarawih. Ini keistimewaan bagi mereka yang melaksanakan salat tarawih atau salat tarawih. Selanjutnya, i'tikaf di bulan suci Ramadan. Ya. Artinya orang yang berdiam diri di dalam masjid dengan niat tertentu, yakni niatnya tidak ada lain karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah. Ini rukun i'tikaf ada 3. Niat beriktikaf, berdiam diri di masjid walaupun sebentar. Kemudian tempat i'tikaf di masjid atau surau. Ini silakan dibaca niatnya ketika kita laksanakan. Kemudian halaman ke-12, yakni membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan awalnya. Makanya ini menjadi momentum yang sangat sakral, sehingga dengan banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah itu akan semakin menambah kehormatan dan kemuliaan bagi para pembaca Al-Quran yang betul-betul membacanya dengan khusyuk dan penuh takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama turunnya Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makanya ada satu malam di bulan suci Ramadan yang sangat istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Silakan dibaca. Ya, lanjut ke-13, yakni bagian kedua, halaman 13, bagian kedua, zakat fitrah dan salat Idul Fitri. Silakan disimak apa pengertian zakat, ya, dan yang terkhusus lagi tentang zakat fitrah. Jadi yang pertama secara umum tentang zakat, kemudian yang kedua tentang makna zakat fitrah. Oke. Selanjutnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya zakat fitrah. Ya.
Selanjutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat atau sering disebut dengan muzakkih. Ya. Sementara mereka yang berhak mendapatkan zakat fitrah disebut mustahik. Nah, ini muzakkih artinya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, inilah. Kemudian selanjutnya orang yang berhak menerima zakat fitrah, nah yang kita sebut tadi mustahik. Nah, ini dia. Ada 8 asnaf. Ya, 8 bahagian. Ya, ini. Kemudian ini perinciannya orang-orang yang berhak menerima zakat yang 8 asnaf tersebut, 8 golongan. Sebut fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Oke, lanjut. Zakat fitrah ini waktu wajib, waktu sunnah, dan waktu mubah. Ya, silakan disimak. Oke. Selanjutnya tata cara zakat fitrah. Nah, ini. Kemudian niat membayar zakat fitrah. Jadi bisa dibaca, dikosotkan, dikuatkan di dalam hati kita dengan cara dilafazkan di mulut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, fardu karena kewajiban, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi khusus untuk diri sendiri. Kemudian keutamaan zakat fitrah, ya silakan dibaca bagian selanjutnya. Dan halaman ke-17, yakni tentang salat Idul Fitri dan tata cara pelaksanaannya. Oke, sudah. Ini tata cara salat Idul Fitri, niatnya, kemudian kalimat tasbih yang kita ucapkan di dalamnya, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbirnya sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Nah, ini. Setelah itu lanjut lagi pada rakaat kedua membaca sama tadi, ya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ruku, takbir yang kita ucapkan di sela-sela takbir tadi, ya. Ini membaca pada saat salat Idul Fitri. Oke. Kemudian ini dia. Tadi pada rakaat pertama 7 kali, kemudian pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Ya, ini pada rakaat kedua. Oke, jadi 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir, 5 kali takbir pada rakaat kedua. Ya. Adapun yang disunahkan pada waktu Idul Fitri, ya ini. Selanjutnya TTS, ya, halaman 19 ini TTS. Contohnya bisa ini diisi
bisa juga tidak, karena ini tidak wajib kalau yang TTS-nya ini. Cuma merupakan ada nilai tambahnya. Anggaplah kalau kita ingin menjawab pertanyaan nomor 5 mendatar, nomor 7 mendatar, dengan nomor 4 mendatar, ini harus ketemu dengan huruf akhirnya, ya. Ya, contohnya nomor 5 mendatar, makan tengah malam di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa biasa disebut dengan sahur. Oke. Kita simpan dulu. Cocok. Kolomnya 5. Ya, berarti sesuai dengan kata sahur. Kemudian nomor 4 menurun, keluar dari agama Islam. Ini disebut dengan murtad. R pas terakhirnya. Kalau nomor 5 tadi R juga terakhirnya, sahur. Kemudian kita dapatkan di sini yang nomor 4, huruf yang keduanya huruf A, itu yang sejajar dengan kolom nomor 7. Kita lihat nomor 7 mendatar. Soalnya salah satu nama buah yang biasanya dimakan waktu buka puasa Ramadan. Kita temukan nama kurma. Pas. Jadi saya contohkan di sini orang yang biasanya makan di waktu subuh, sahur. Kemudian di sini orang yang keluar dari agama Islam disebut murtad. Kemudian buah yang sering dimakan ketika buka puasa disebut kurma. Ini sudah cocok. Jadi ini bonus, silahkan dilanjutkan setelahnya. Oke. Kemudian memasuki tips. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan awalnya di bulan suci Ramadan, dan malam itu disebut malam Lailatul Qadar, sehingga penting sekali kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Memang di hari-hari lain itu sangat baik sekali, tetapi di bulan suci Ramadan ini adalah bulan momentum turunnya Al-Quran, sehingga insya Allah membacanya itu sangat diharapkan. Sehingga diharapkan 30 juz Al-Quran kita baca di bulan suci Ramadan selama sebulan penuh, itu disebut dengan khatam. Jadi kalau kita baca semuanya sebanyak 30 juz, maka disebut khatam. Jadi di sini ada khatam 1 kali, yang ini ada khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali dalam sebulan. Jadi ada orang yang mampu 5 kali dalam sebulan. Ya, ananda sekalian, bagaimana caranya? Cara mudahnya, untuk khatam saja 1 kali selama sebulan. Cara mudahnya, sebelum maghrib atau setelah maghrib baca 2 lembar mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian setelah Isya baca lagi 2 lembar. Di waktu subuh, setelah salat subuh, baca lagi 2 lembar. Setelah salat duhur baca lagi 2 lembar. Setelah salat asar baca lagi 2 lembar. Cuma 2 lembar. Ini kalau rutin tiap hari, kita bisa menghatamkan Al-Quran selama sebulan penuh 1 kali khatam. Cuma 2 lembar saja. Kenapa? Karena bisa dicicil. Selanjutnya mengikuti. Yang 2 kali khatam, berarti target kita kalau mau 2 kali khatam, baca 4 lembar. Baik sebelum maghrib atau setelah maghrib. Ya. Juga 4 lembar setelah salat Isya atau sebelum salat Isya. Bisa 2 lembar sebelum salat Isya, 2 lembar setelah salat Isya, yang jumlahnya 4. Ya. Salat subuh juga begitu. Ya. Menunggu setelah selesai makan sahur, santap sahur, kita baca 2 lembar. Selesai salat subuh, sebelum aktivitas yang lain, kita
baca lagi 2 lembar sehingga cukup 4 lembar. Ini digolongkan waktu subuh. Nah, begitu ya selanjutnya. Sehingga jika 4 lembar ini tiap waktu salat, maka kita akan menghatamkan 2 kali. Masya Allah. Semoga senantiasa dalam berkah Allah. Apalagi selanjutnya bisa yang kelima, 5 kali khatam ini 1 juz setelah salat maghrib atau sebelum salat maghrib. Dia banyak membaca sampai dia selesaikan 1 juz. Ya, kenapa? Karena sudah makharijul hurufnya bagus, sudah mampu dia membaca dengan sebaik-baiknya, meresapi dengan sebaik-baiknya bacaannya, dan dia bisa selesaikan 1 juz di waktu maghrib. Waktu isya juga 1 juz, waktu subuh juga 1 juz, waktu zuhur juga 1 juz, waktu asar juga 1 juz. Ketika tiap-tiap juz ini dia, tiap pelaksanaan salat yang dia kerjakan, dia bisa 5 kali khatam, 5 kali tamat membaca Al-Quran dalam sebulan, insya Allah. Selanjutnya, ini tugas khusus yang harus dikerjakan, harus diisi, ya. Di sini yang pertama, puasa. Jadi bagi Ananda yang tidak berhalangan dan lain sebagainya, hari pertama ini, ya, hari pertama ini kalau Ananda puasa, silakan tulis puasa, ya, atau mudahnya checklist, ya. Nah, maksud saya begini, checklist. Oke. Kemudian pada hari pertama bulan Ramadan, salat fardu subuh, kalau Ananda salat subuh silakan checklist. Duhur silakan checklist. Anda salat asar, Ananda salat asar silakan checklist. Ananda salat maghrib silakan checklist. Ananda salat isya silakan checklist. Kemudian lanjut kepada salat sunnah. Jika Ananda salat sunnah tarwih, silakan checklist. Ya. Ini akan kelihatan sebentar di halaman sebelahnya bahwasanya ketika Anda salat tarwih, maka Ananda pasti mendengar isi daripada ceramahnya dan lain sebagainya. Ya. Nanti dijelaskan pada halaman selanjutnya. Kemudian salat tahajud. Ya. Ini salat sunnah di sini. Salat sunnah ini ada salat tahajud. Jika Ananda salat tahajud pada hari pertama malamnya, silakan checklist. Dan target selanjutnya yakni pada hari pertama salat duha, alhamdulillah, silakan checklist. Ya. Selanjutnya kalau sudah terchecklist seperti ini, ya, kita pindah kepada tadarus yang ada di sebelahnya. Ya, saya hapus dulu ini. Kemudian kita pindah ke sini. Hari pertama ini tadarus surah. Jadi seperti tadi pada halaman sebelumnya, kita tadarus surah keberapa? Surah, anggaplah Al-Baqarah surah kedua, ditulis 2 titik dari ayat keberapa? Ayat 1 sampai, ini bisa ayat 1 sampai ayat keberapa yang Ananda mampu untuk tadarus. Jadi sekemampuan Ananda. Anggaplah sampai ayat ke 15. Ya, ditulis. Kemudian selanjutnya hafalan. Silakan di saat-saat bulan suci Ramadan ini paling mudah sebenarnya. Allah akan membukakan bagi kita berkah untuk memudahkan menghafal. Sehingga semakin banyak dihafal, semakin mudah untuk kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bahkan satu hurufnya yang kita baca dari Al-Quran itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 10 kali. Ya. Bahkan
Kalau kita ikhlas, maka nilai keikhlasan kita itu tanpa batas. Baru satu huruf dilipat gandakan 10 kali, bahkan sesuai dengan keinginannya Allah. Apalagi contohnya membaca alif lam mim. Membaca alif lam mim ini, alif lam mim ini sudah 3 huruf. Ini bukan satu huruf. Memang ini satu kalimat, tetapi ini sudah 3 huruf di dalamnya, ya. Oke. Surat hafalan ini, yakni contohnya juz ke-30, ya. Silakan tulis saja surahnya, surah ke berapa. Ditulis. Anggaplah yang Anda ingin, Ananda sekalian ingin hafal surah ke-30, ya. Surah ke-30 ayat dari anggaplah ayat pertama sampai ayat ke-3. Ini hari pertama, ya. Jadi besok lagi dilanjut surah ke-30 yang kita idam-idamkan, yang kita canangkan, yang kita targetkan. Berarti besoknya hari kedua ayat ke-4 sampai ke-6 atau ke-7, ya, bisa seperti ini. Jadi diusahakan ada yang kita hafal. Kalaupun seumpama hari ketiga hafalannya itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka silakan diulangi hafalannya mulai dari surah 1, ini tadi surah ke-30 ayat 1 sampai 7. Bisa seperti ini, ya. Ini artinya pengulangan, ya, tidak masalah. Yang besoknya lagi begitu baru ditingkatkan. Dan insya Allah hafalannya ini sangat bermanfaat nanti, karena ketika Ananda sekalian bisa menghafalnya di waktu masih muda, itu bagaikan menulis di atas batu, ya. Ta'allamu bisyagari kan naksi alal hajari. Belajar di waktu kecil, menghafal di waktu kecil, itu bagaikan menulis di atas batu. Susah sekali hilang, susah sekali dilupakan kalau menghafal di waktu kecil. Makanya sangat diharapkan sekali. Jadi puasanya ini mulai pertama sampai 30 hari, ya. Oke. Jadi tadi yang puasa silakan di checklist. Kemudian kalau seumpama hari pertama puasa, hari kedua puasa di checklist, ya. Hari ketiga puasa di checklist, hari keempat tiba-tiba berhalangan, ada yang bepergian, musafir, keluar daerah, dan diperbolehkan untuk tidak puasa, maka di sini bisa dikasih tulisan safar atau perjalanan. Safar boleh, ya. Kemudian kalau seumpama dia tidak puasa pada hari keempat bukan karena safar, tetapi dalam kondisi, ya, bisa. Ini berarti dia berhalangan, ya. Silakan ditulis seperti itu. Maka jelas otomatis salat fardunya begini, ya. Dikasih tanda checklist, tanda kali seperti ini, ya. Kenapa? Karena pasti kalau dalam kondisi berhalangan haid, itu tidak boleh salat. Maka salat tarawih juga tidak boleh, tahajudnya juga tidak boleh, ya. Oke. Begitu juga selanjutnya, ya. Kemudian lanjut, ini sudah dipahami. Begitu juga tadarrus. Kalau seumpama berhalangan tadi haid, maka dikasih tanda kali saja, ya. Lanjut halaman selanjutnya, halaman 22, iya. Ini tadi Ramadan, ceramah Ramadan. Jadi ringkasan ceramah Ramadan. Anggap hari pertama, ya.
penceramanya, di sini ditulis namanya. Di sebelah sini ditulis nama penceramah, ya, singkat. Kemudian judul ceramahnya di sebelah sini ditulis apa judul ceramahnya. Ya, di sini nama penceramah, di sini judul penceramah, kemudian inti ceramah. Ya, di sini. Inti ceramah ini silakan disingkat sampai muat kolomnya. Kemudian yang terakhir parab. Ini parab ini diharapkan parab ini diparab oleh penceramah. Ya. Jadi parab ini diparab oleh penceramah. Ya. Oleh ustaz yang berceramah. Kalaupun tidak sempat dapatkan ustaznya, maka parab di sini diparab oleh panitia masjid yang menyaksikan bahwasanya Ananda hadir di acara tarwih pada malam 1 Ramadan. Oke. Dan ini berlanjut malam kedua, ketiga, dan keempat. Jadi tidak boleh main-main Ananda sekalian kalau sementara tarwih, apalagi ketika ada penceramah, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya ceramahnya. Semoga bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita tidak akan mengganggu orang lain. Kenapa? Karena kita asyik mendengar ceramah mereka. Kemudian selanjutnya Ramadan ke-7 sampai ke-12 sama juga. 13 sampai 18 ini sama kondisinya. Ditulis nama penceramahnya, judul ceramah, dan inti ceramahnya. Ya, ini sama ya. Ini sama posisinya. Ya. Dan yang terakhir ini ceramah Ramadan sampai Ramadan yang ke-30. Kalau seumpama sampai Ramadan ini ke-30 puasanya, ya. Kemudian selanjutnya daftar pustaka bisa disimak. Dan yang terakhir ini kami sangat berterima kasih kepada CV WJP ini, yang artinya buku ini tidak boleh di fotokopi dan lain sebagainya karena ada nama pencipta bukunya. Ini hak cipta mereka. Kita cuma bisa menyampaikan, memberi pembahasan seperti ini. Kenapa? Karena ini bagian daripada pembelajaran yang kami berikan. Kami sudah beli bukunya, sudah bagikan kepada siswa-siswa kami, kepada peserta didik kami, dan itu butuh penjelasan. Maka dari itu kami buat penjelasan berupa video singkat ini. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, semoga pembahasan tentang buku Amalia Ramadan ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari, ucapkan salam setulus hati, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Fattakullah mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.